Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi yang baik ini mari kita sama-sama untuk meneruskan kembali kajian kita dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Masih seputar bab salat. Babus sholah hiya syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun mubtatahatun bitakdir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan pekerjaan-pekerjaan, maksusatun, yang dikhususkan, yang ditentukan, mubtatahatun, yang dibuka, bitakbiri, dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi salat seperti itu. Jadi ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan, gerakan-gerakan yang khusus. Ini bukan umum tapi khusus, ya. Bacaannya seperti itu, gerakannya seperti itu. Nah, itu kan khusus, maksusah, spesial, khusus, ya. Yang diawali dengan takbir, ya. By open bit takbir, yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, di situ udah mulai sholat. Nah, itu sholat namanya, diawali dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, closed by taslim, diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat menurut syara, ya. Wasumiyat bidalika, dan dinamakan dengan itu, ya, dengan itu tadi, yaitu aqwalun wa af'alun maksusatun mubtatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Nah, listimaliha, karena mencakupnya salat, ala salati lughah, atas definisi salat menurut lugat, menurut letterlock, menurut bahasa, ya. Jadi mencakup juga salat seperti itu. Apa definisi salat menurut lugat? Wahia ad-du'a, yaitu doa. Jadi salat menurut lugat adalah doa. Nah, doa, ya. Karena di dalam salat pun semuanya mengandung doa, ya. Mengandung doa. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengagungkan Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, memuji Allah, mentasbihkan Allah. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Menyerahkan diri kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Kita beribadah kepadanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu menurut lugat adalah doa. Sampai tahiyat kita berdoa, ya. Sampai tahiyat kita berdoa, yaitu assalamualaikum.
Assalamualaikum doa juga apa? Semoga keselamatan bagi kalian. Nah itu doa salat menurut lughat. Nah itu saudara-saudaraku. Kemudian wal mafrudatu, adapun salat-salat yang dipardukan, khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ada 5 perkara di dalam sehari dan semalamnya. Nah itu. Jadi sholat yang dipardukan, wal mafrudatul aniyatu. Wah ini lupa. Dan sholat-sholat yang dipardukan secara individu ainiyah, ya, bukan secara kifayah, secara individual ke setiap orang. Khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ada 5 di dalam sehari dan semalamnya. Jadi sholat 5 waktu itu ada 5. Subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang bahasa Kirata, orang Sunda pandai juga. Islam, apa itu Islam? I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor atau duhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi Islam itu apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah itu. Jadi sholat mafruḍah al-ainiyah, sholat yang dipardukan secara individu sehari semalamnya itu ada 5 waktu, ya. Ma'lumatun minad-din bidururat, sudah diketahui dari agama secara jelas, secara pasti sudah jelas, sudah kita kenal dari dulu, ya. Tidak berubah sholat 5 waktu, tidak berubah jadi 6 waktu atau berkurang jadi 4 waktu, 5 waktu. Nah, itu fayakfuru jahiduha, maka kufur orang yang menentang sholat, yang angas, yang membenci itu sholat, ya, yang menolak bahwasanya sholat itu kewajiban dari Allah, nggak mau sholat, menentang, baik dalam hatinya maupun dalam ucapannya. Nah itu dianggap kafir, kufur, ya, dianggap kufur. Jadi seandainya orang meninggalkan sholat, kita harus mengakui bahwasanya dia itu meninggalkan sholat itu berdosa. Seandainya meninggalkan sholat sengaja, dia harus mengakui bahwasanya memang sholat itu wajib. Kemudian dia tinggalkan karena sengaja atau tidak sengaja, itu tetap harus mengakui bahwasanya sholat itu adalah wajib, ya. Kalau menyatakan sholat itu dia benci, tidak mau sholat, maka dianggap kufur. Walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul sholat 5 waktu ini selain kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW 5 waktu menunaikan ibadah sholatnya. Nah, itu ya. Mungkin para nabi lain pun sholat, tapi enggak sampai 5 waktu. Wa furidat Lailatul Isra ba'da nubuwah. Nah, dan dipardukan sholat itu Lailatul Isra di malam Isra ba'da nubuwah, setelah kenabian, after nubuwah, ya, setelah kenabian, bi'isri sinin 10 tahun, wa salasati ashur, dan 3 bulan. Nah, berarti umur 53 bulan. Beliau itu ketika umur
53 bulan. 50 tahun 3 bulan. Sebab Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun, 10 tambah 10 tahun tambah 3 bulan. Jadi 50 tahun 3 bulan baru dipardukan sholat. Lailatul Sab'a wa Isrin, yaitu di malam 27 min Rajab, di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Nah, ini sudah kita kenal. Nah, ini udah disepakati ya. Nah, ini di bulan Rajab. Walam tajib subuh as-subha, dan tidak wajib sholat subuh yaumatil kalailah pada malam tersebut ya. Jadi malam tersebut tidak wajib ya. Jadi malam berikutnya baru subuh. Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena tidak mengetahui tata caranya itu sholat subuh pada waktu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, itu tentang sholat ya. Ini bagian 1, kita mempelajari sholat bagian 1. Insya Allah akan teruskan kembali ya. Kita akan mempelajari sholat bagian 2, bagian 3, bagian 4, 5, dan seterusnya. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, sholat ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang sudah kita ketahui di dalam agama ya. Itulah. Jadi kita mengerjakan sholat, tentunya hikmahnya itu sangat luar biasa. Sebab sholat itu communication in God. Communication to God, to Allah, komunikasi kepada Allah, kepada Tuhan. Orang Islam menyebutnya Allah sajalah. Kepada Allah, communication to God, to Allah, communication to Allah. Komunikasi kepada Allah, beraudiensi dengan Allah, hubungan langsung, ibadah direct, ibadah vertikal. Nah, ini sholat. Langsung. Nah, ini makanya sholat adalah merupakan imaduddin, tiangnya agama ya, tiangnya agama. Paman akomaha pakod akomadin, waman tarokaha pakod hadamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, taufik, rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak ada kekuatan untuk menghindari larangan-larangan Allah illa billahil aliyil adim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT berikan hidayah dan taufik kepada kita semua, agar kita jadikan orang-orang yang musallin, orang-orang yang senantiasa menjalankan salat 5 waktu, menjalankan salat-salat rawatib, menjalankan salat-salat apapun yang disunahkan, yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.